Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat, walaupun melarat nggak usah sambat, tetap semangat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya, dan selamat bergabung di Kembar Dawung channel. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menyaksikan parodi reaksi Pak Jokowi, Anies Baswedan, dan Muhaimin tentang ditetapkannya Hasto sebagai tersangka. Dan juga ada Mbah Dublek dan Klik TV. Enggak usah panjang lebar, langsung saja kita saksikan videonya. Check it out. Foto Hasto hilang dari website PDP. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, foto Hasto di websitenya PDI Perjuangan hilang, bro. Tapi kalau bagi saya sih nggak heran, orang dia aja menyarankan untuk pada Harun Masiku untuk merendam handphonenya, kemudian menghilang, kemudian melarikan diri. Itu menurut versinya KPK, bro. Nah terus mungkin bisa jadi dia juga melakukan hal yang sama. Handphonenya mungkin bisa jadi juga direndam juga, direndam campur kaos kaki, celana dalam, terus dianya kabur. Bisa jadi ya hilang lah. Terus diapain? Tapi buat apa sih juga mikirin orang kayak Hasto mau hilang fotonya, ya nggak apa-apa, biarin aja. Berguna juga enggak ya Bu Mega, berguna juga enggak. Jadi sekjennya Hasto semuanya pilkada pada rontok, terus jagoan pilpres jadi keok. Emang kerjaannya cuma nangis doang. Saya juga nggak bisa bayangkan itu ntar kalau Hasto itu dicokok KPK itu nangisnya kayak apa. Darah nangis lu, guling-guling terus ngoser apa gimana. Sedangkan kalau ngomong apa aja tuh, bahasa apa aja, andalannya cuma nangis terus playing victim, terus nyalahkan sono, nyalahkan sini, kayak gitu doang andalannya. Terus dipiara di PDIP juga buat apa ya Bu? mending biar Bambang Pacul udah jelas urusannya. Nih orang pakai logika, pakai cara berpikir yang rasional. Kayak Bambang Pacul itu yang mestinya dibiara PDIP, bukan malah biar Deddy Sitorus lah si Hasto lah kayak gini apaan itu loh. Ya Bu, kita aja lah Bu Mega. Salam ya. Oh my God. Bu Mega, ya, kabarnya sekjen Anda, Hasto, sudah ditetapkan menjadi tersangka. kalau Hasto itu ditangkap saya datang, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Terus, apa langkah Bu Mega? Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Bu Mega ngomong gitu ke Kapolri. Kalau dia ditangkap, saya hitung. Apa tuh? Apa namanya? Siapa Bu? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih? Siapa namanya? Siapa? Agus Buntung? Tutu. Siapa? Harun Masiku. Itu tahun 2019. Oh, Harun Masiku. Bukannya Harun Masiku itu kader Ibu? Ya. Masa pura-pura nggak kenal sih? Dan begitu Bu, karena dia jadi buron, terus pura-pura nggak kenal gitu. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Nanti misalnya Hasto ikut jejak Harun Masiku, kabur juga, pura-pura nggak kenal juga nanti Bu Mega. Ya. Coba saya tanya Pak Hasto dulu ya Bu, bener nggak Pak Hasto jadi tersangka?
Pak Hasto, apa benar Pak Hasto sudah ditetapkan jadi tersangka? Kami semua menangis. Kok malah nangis sih Pak? Jadi ikut sedih. Sudah Pak, jangan nangis Pak. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Ini parah nih. Pak Anies, Kenapa? sudah tahu belum Pak? Hasto Pak. Hasto kenapa? Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. Menyusul temennya itu, Harun Masiku. Iya Pak. Kalau nggak percaya ya tanya aja. Caimin. Iya kan Caimin? Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Loh, Caimin kok nggak tahu? Caimin kan menteri, harusnya tahu kan? Saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya. Ya udah tanya Pak Jokowi aja lah. Iya kan Pak Jokowi? Soalnya Pak Jokowi ini yang disalahkan. Dengan ditetapkannya Hasto jadi tersangka oleh KPK itu yang disalahkan Pak Jokowi loh. Sama kubunya Hasto. Ya katanya Hasto itu korban kriminalisasi Pak Jokowi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, kok nggak tahu sih, harusnya tahu, orang bapak yang disalahkan. Ya Pak Jokowi. Sebentar Pak, itu anunya. Apa Pak? Malah kabur Pak Jokowi. Wow, selama ini Harun Masiku hilang karena disuruh lari sama Pak Hasto. Gimana nggak jadi tersangka? Maka saudara K bekerja sama dengan saudara Harun Masiku melakukan upaya kepada Wahyu Setiawan. Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Sebagian uang yang digunakan untuk berasal dari saudara HK. Oh ngeri kali ya yang disampaikan KPK ini. Tapi kalau memang benar ini semua mengenai Hasto dan Harun Masiku, luar biasa, bravo untuk KPK. Ternyata diduga selama ini Pak Hasto dan Harun Masiku ini bekerja sama untuk kasih uang ya ke oknum di KPU yang atas nama Wahyu. Ngeri kali. Dan sebagian uang itu katanya uangnya Pak Hasto. Enak kali si Harun Masiku ini ditraktir sama Pak Hasto ya kan. Kita mau juga lah Pak Hasto ditraktir Bapak. Lagi Natal loh ini Pak. Traktir yang penyet ya. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Gak nyangka aku kawan-kawan, kupikir selama ini Pak Hasto tertib hukum, sangat memuliakan hukum. Ternyata dia juga, ya kan? Dia nunjuk-nunjuk Pak Jokowi memodifikasi hukum, bansos, parcok-parcok. Ternyata kau juga Pak Hasto, kayak mana sih? Kok bisa berdasarkan keterangan KPK, katanya Pak Hasto nyuruh anak buahnya untuk bilang ke Harun Masiku, rendam aja handphonemu terus melarikan diri. Seperti sudah profesional kali Pak Hasto ya. Tapi kok aku pakai baju merah ya, kayak partainya Pak Hasto, PDIP. Enggak lah, ini karena Natal lah. Aku bukan kader PDIP. Aduh, Pak Hasto gimana kabarnya? Katanya belum ditahan ya. Lupa satu lagi kawan-kawan. Kita harus kawal kawan-kawan. Karena keterangan KPK, Pak Hasto kan bisa mengarahkan, menyuruh si Harun Masiku untuk melarikan diri. Ya kan? Nah, ini kita tanya sekarang. Pak Hasto ada niat untuk melarikan diri nggak? Kursi Sekretaris Jenderal, Sekjen,
PDIP menjadi rebutan setelah Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa sejatinya ada 5 nama kader PDIP yang berpotensi menjadi sekjen PDIP. Mereka adalah Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Said Abdullah, Utut Adianto, dan Dedi Yefri Hantrusitorus. Saat Hasto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, kini kedudukan sekjen PDIP menjadi rebutan. Kemarin waktu Hasto ditetapkan sebagai tersangka, dari PDIP ini menyalahkan Pak Jokowi. Mungkin besok kalau misalnya Bambang Pacul ini yang menggantikan Hasto, pasti yang akan disalahin Pak Jokowi juga. Terus kemarin yang katanya waktu akan ada kongres PDIP itu katanya akan diawet-awet sama Pak Jokowi. Dan katanya Pak Jokowi itu akan mendongkel dan akan menguasai untuk menjadi ketua umum PDIP. Ternyata malah orang-orang dalam sendiri yang memperebutkan kedudukan di PDIP. Kalau misalnya sekjen PDIP itu Dedi Sitorus atau Ganjar, itu saya jamin tahun 2029 pasti PDIP akan semakin nyungsep. Karena mereka berdua itu kan kerjaannya koar-koar, menghina Pak Jokowi, menghina pemerintahan gitu ya. Tapi kalau Pak Bambang Pacul ini kan orangnya baik tuh. Dia bilang apa adanya, kalau baik ya bilang baik, kalau nggak baik ya bilang nggak baik. Ternyata selama ini benar ya, ternyata PDIP itu kelihatan solid di luarnya, tapi dalamnya itu keropos atau rapuh. Jadi ada masalah tersendiri di internal PDIP itu. Padahal kalau partai-partai lain itu kan ketua umumnya selalu ganti-ganti tuh, ada pemilihan ketua umum tuh. Nah, tapi kalau di PDIP kan ketua umumnya dari pertama kali PDIP ada sampai sekarang nggak pernah ganti tuh ketuanya. Lah ini saat ini kedudukan sekjen aja menjadi rebutan. Nah, besok untuk ketua umumnya pasti lebih seru tuh. Soalnya begini ya, kalau mau diwariskan sama anaknya Megawati. Anaknya Megawati itu kan yang terjun di dunia politik itu cuma ada 2, yaitu Puan Maharani dan Prananda. Otomatis misalnya tongkat estafet kepemimpinan PDIP itu diserahkan sama Puan, otomatis Prananda iri dong. Jadi nanti mungkin ada 2 kubu tuh, pendukung Puan sama pendukung Prananda. Kalau saya pribadi sih mendingan ketua umumnya itu diganti Puan aja, mungkin sesegera mungkin, dan sekjennya Pak Bambang Pacul. Mungkin suara PDIP akan naik lagi di 2029 gitu loh. Tapi kalau sampai benar-benar pecah, PDI itu pecah untuk memperebutkan ketua umum, wah, PDI benar-benar akan tumbang kayaknya. Loh, gak. Perpecahan PDIP, kubu Puan versus Hasto, dendam yang terpendam sejak lama. Perpecahan antara PDIP kubu Puan Maharani dan PDIP kubu Hasto Kristianto ternyata sudah berlangsung setidaknya sejak 3 tahun lalu. Dennis Siregar yang berperan sebagai corong suara Hasto Kristianto tegas menyebut bahwa Bambang Pacul merupakan orang dekat dan orang kepercayaan Puan Maharani. Bambang Pacul adalah orang dekat dan orang kepercayaan dari Puan Maharani. Saat itu, Bambang Pacul menginginkan agar Puan Maharani maju sebagai calon wakil presiden yang diusung PDIP. Seperti iklan teh botol sosro, siapapun calon presidennya, maka Puan Maharani adalah wakil presidennya. Kita teh botol sosro, apapun makanannya, Puan Maharani wakilnya. Siapapun calon presidennya, Pak BPN. Pernyataan Bambang Pacul itu direspon oleh PDIP kubu Hasto dan kawan-kawan melalui Dan Siregar yang menyebut bahwa ada usaha dari sebagian internal PDIP yang ingin menyingkirkan Ganjar Pranowo. PDIP kubu Hasto bersikukuh agar Ganjar Pranowo maju capres diusung PDIP. Ada usaha dari sebagian internal PDI Perjuangan yang ingin menyingkirkan Ganjar Pranowo dari kompetisi calon presiden 2024. Bahkan, Dennis Siregar mengungkit anekdot teh botol sosro yang dikemukakan oleh Bambang Pacul tentang Puan Maharani. Buat Bambang Pacul, Puan adalah teh botol sosro yang terkenal dengan iklannya.
Apapun makanannya, minumnya, betul Sosro. Perseteruan di antara PDIP Kubu Puan dan PDIP Kubu Hasto ternyata masih berlanjut sampai saat ini. Kedua kubu itu sedang bersaing ketat dalam perebutan singgasana posisi strategis dalam Munas PDIP tahun 2025, termasuk berusaha mendapat simpati dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.